Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Hatifah dengan NIM 206810124. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya terhadap salah satu UMKM yang ada di Rejang Lebong, yaitu UMKM Lia Batik pada mata kuliah Manajemen Strategi Syariah yang diampu oleh Bapak Hendriato MA. Membatik merupakan warisan budaya nenek moyang Indonesia sejak dulu. Kain batik yang dihasilkan sering dipakai dan digunakan sebagai pakaian pada zaman dahulu, terutama untuk orang-orang keturunan bangsawan. Batik merupakan hasil kebudayaan yang cara pembuatannya dengan menggunakan malam dengan teknik tertentu. Batik ini kemudian berkembang dan menjadi suatu hasil kebudayaan asli Indonesia. Batik Kangaga adalah batik dengan corak motif khas dari tanah Rejang Lebong. Uniknya, bentuk motifnya tidak lepas dari bentuk huruf aksara Kaganga yang dipadukan dengan hasil alam yang terdapat di Kabupaten Rejang Lebong. Salah satunya terdapat pada motif bunga rafflesia. Batik Kaganga menjadi salah satu harapan besar untuk ikut dikembangkan dan dilestarikan agar masyarakat Rejang Lebong tidak kehilangan identitas budaya aksara dan batiknya. Salah satu UMKM batik yang populer di Rejang Lebong ialah Lia Batik yang beralokasikan di Jalan MH Tamrin, Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Lia Batik ini menjadi toko batik yang populer di Rejang Lebong dan sekitarnya karena sudah pasti disebabkan kualitas produk yang mereka punya, dan Lia Batik ini juga sudah berdiri kurang lebih 18 tahun yang lalu. Ada beberapa hal yang menarik yang membuat saya tertarik memilih UMKM Lia Batik Rejang Lebong ini dari segi marketing mix. Indikator yang digunakan ialah yang pertama yaitu produk. Batik Kaganga Rejang Lebong merupakan warisan budaya yang unik dan khas dari Rejang Lebong. Batik ini memiliki corak dan motif yang khas yang menceritakan cerita dan kehidupan masyarakat setempat. Keunikan ini menjadi nilai tambah yang menarik bagi konsumen yang mencari batik dengan karakteristik yang berbeda. Yang kedua yaitu harga atau price. Dalam menentukan harga, batik Kaganga Rejang Lebong perlu memperhatikan berbagai aspek seperti biaya produksi, nilai seni, dan kerajinan yang terkandung dalam batik tersebut, serta daya beli konsumen. Harga yang wajar dan sesuai dengan kualitas serta nilai estetika batik dapat menarik minat konsumen. Selanjutnya, tempat atau place. Untuk memasarkan batik Kaganga Rejang Lebong, tempat yang strategis haruslah menjadi pilihan. Misalnya, bisa menjual batik ini di toko-toko batik lokal di Rejang Lebong atau di toko-toko souvenir yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Selain itu, dapat menggunakan platform online untuk memperluas jangkauan pemasaran dan memudahkan akses bagi konsumen yang berada di luar daerah. Selanjutnya, promosi atau promotion. Promosi menjadi aspek penting dalam memasarkan batik Kaganga Rejang Lebong ini. Dalam melakukan promosi dapat menggunakan berbagai media seperti brosur, poster, iklan di media cetak dan elektronik. Selain itu, dapat mengandalkan influencer atau selebriti lokal untuk mempromosikan batik ini melalui media sosial. Dengan penerapan marketing mix yang baik, Lia Batik Kaganga Rejang Lebong memiliki potensi untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas, meningkatkan penjualan, dan memperkenalkan keindahan serta keunikan batik dari daerah Rejang Lebong kepada masyarakat luas. Dari hasil wawancara yang saya lakukan terhadap UMKM Lia Batik ini, jika dikaitkan dengan pendekatan marketing mix, bahwasanya untuk produk, Lia Batik ini mendapatkan bahan baku batik dari Jawa karena tidak ada industri batik di sekitar lokasi. Hal ini menunjukkan bahwa toko tersebut mengandalkan pasokan bahan baku dari luar daerah untuk memproduksi batik. Toko tersebut menyediakan beberapa macam batik, seperti batik Kaganga, batik Basure, dan batik Rejang Lebong. Hal ini menunjukkan variasi dan kekayaan motif batik yang ditawarkan kepada konsumen. Toko tersebut juga memproduksi batik dengan dua metode, yaitu batik tulis dan batik print. Ini menunjukkan bahwa toko tersebut memiliki fleksibilitas dalam memproduksi batik dengan skala besar dan kecil sesuai dengan permintaan konsumen. Toko tersebut juga menawarkan variasi harga sesuai dengan kualitas batik yang ditawarkan. Ini juga menunjukkan bahwa ada pilihan untuk konsumen dengan berbagai anggaran dan preferensi. Selanjutnya dari segi harga atau price. Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa toko tersebut menjual berbagai macam batik dengan harga yang bervariasi, tergantung pada jenis dan kualitasnya. Proses pembuatan batik ini juga membutuhkan waktu dan ketelitian yang memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Harga-harga yang disebutkan memberikan gambaran kepada konsumen
potensial tentang harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan batik Basurek, Kaganga, dan batik Rejang Lebong dari toko tersebut. Selanjutnya dari segi harga atau price. Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa toko tersebut menjual berbagai macam batik dengan harga yang bervariasi, tergantung pada jenis dan kualitasnya. Proses pembuatan batik ini juga membutuhkan waktu dan ketelitian yang memberikan nilai tambah pada produk tersebut. Harga-harga yang disebutkan memberikan gambaran kepada konsumen potensial tentang harga yang harus mereka bayar untuk mendapatkan batik Basurek, Kaganga, dan batik Rejang Lebong dari toko tersebut. Dan indikator yang terakhir yaitu promotion. Dari hasil wawancara yang saya lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwasanya toko batik Lia ini menggunakan berbagai strategi promosi, terutama melalui media sosial untuk memperkenalkan produk batik mereka kepada konsumen dan membangun kesadaran merek, serta memberikan diskon khusus dan penawaran spesial bagi intensif bagi konsumen untuk membeli produk mereka. Itulah dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.